Shalom. Shalom. Jangan kita lemah. Jangan kita lemah karena virus corona. Tapi kita harus kuat. Walaupun keadaan ini sedang berbalik, pemerintah yang mengendalikan seluruhnya, bukan gereja yang mengendalikan situasi, tapi pemerintah yang mengendalikan. Gereja mengikuti apa kata pemerintah. Kalau pemerintah katakan libur, maka gereja libur. Pemerintah katakan kerja, maka gereja tetap beribadah. Tetapi bukankah itu terbalik? Kita punya jaminan firman Tuhan sudah hilang sama sekali. Bapak Ibu Saudara, kami dari Gereja Betani Pusat, yang cabang-cabang sudah ditutup semua. Semua sudah jadi satu di Gereja Pusat di Nginden. Semuanya beribadah di situ hari ini. Dan mungkin hari ini mereka katakan itu adalah ibadah terakhir. Itu adalah ibadah terakhir. Dan saya dengan Bapak Padua tadi malam diskusi sebentar. Dan kami berdoa saja. Mungkin itu berhubungan dengan situasi di sana. Karena kita tidak tahu kondisi di sana dengan di sini berbeda. Tetapi nanti sebentar kita akan berdoa. Di saat kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus, hari ini kita benar-benar imani. Tidak seperti biasanya kita minum tubuh dan darah Yesus, tapi mau tidak mau hari ini kita harus imani bahwa biarlah firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita meminta atau setiap kita meminum tubuh dan darah Yesus, ada perubahan atau ada pembaharuan atau ada kuasanya yang mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mempunyai satu keyakinan yang penuh, satu keyakinan yang benar-benar ditaruh hari ini. Dan ini sudah tidak ada jaminan dari setiap hamba Tuhan. Pendeta sekarang sudah tidak bisa berkata begini, percaya bahwa badai ini akan berlalu, sudah tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Pendeta punya mulut sudah kaku semua, termasuk saya sendiri juga sudah merasa kaku untuk menyampaikannya. Karena begini, sudah ada dukungan dari luar sana, ini seluruh dunia mengalami. Jadi sudah dari dukungan dari luar Italia yang kita kenal bahwa daerah uskup dan semuanya mereka sudah total tidak ada pekerjaan apa-apa dan semua tinggal di rumah. Jadi kita pertanyakan mereka makan apa di rumah. Pertanyakan saja, di rumah makan apa? Apa sudah ada stok penyediaan di rumah? Uang juga sudah berhenti, dan daerah lain sudah, dan sekarang polisi yang jaga di jalan, setiap yang keluar ditembak mati. Itu sudah, dan mulai kita sini. Kenapa sampai diistirahatkan 14 hari Bapak Ibu Saudara? Itu adalah tanda-tanda dari pemerintah. Mereka mau melihat kalau sampai 14 hari ini di Papua tidak ada tambahan jiwa, berarti Papua kembali bekerja seperti biasa dan aktivitas jalan seperti biasa, normal lagi kembali. Tapi kalau tidak, berarti kita akan masuk ke tahap berikutnya. Nanti tahap berikutnya nanti lebih parah ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang medis dan dia menyampaikan, saya bilang terus terang saya akui bahwa di rumah saya tidak ada antiseptik. Dan saya juga ke apotik untuk coba membeli masker dengan antiseptik, di sana kosong semua. Dan mereka katakan kami juga tidak ada. Kalau kamu sudah medis sudah tidak ada, terus kita mau minta ke siapa? Ya, dan mereka cuma katakan kepada saya seperti begini, para medis. Kemarin kami ketemu di mobil, mereka mau turun ke sini tidak jadi karena di situ ada mobil yang parkir. Akhirnya saya ketemu di mobil saja, kami cerita di mobil. Dan mereka katakan bahwa sudah suruh anak-anak dan suruh jemaat lebih banyak mandi. Terus kalau bisa seharian itu mandi. Kalau keluar pergi dari luar pulang mandi, baju itu dibuka dan tolong direndam. Mandi yang sebanyak-banyaknya dan minum air putih yang sebanyak-banyaknya. Itu mereka katakan bisa. Ya, dan mereka katakan kalau kita kuat, kita tubuh kita, fisik kita kuat, dia memang bertahan 10 jam sampai 12 jam. Kalau kita kuat, nanti dengan sendirinya dia akan tidak mempan. Tapi kalau kita lemah, kita memang fisik lemah, dia masuk berarti dia langsung melemahkan kita. Itu adalah pesan dari para medis kemarin kepada saya.
Dan mereka katakan, ibu masih beribadah, kami tetap beribadah. Ibu dong beribadah, tapi ingat kalau sudah 14 hari ke depan, kalau pemerintah kasih libur lagi, berarti tanda-tandanya gereja harus tutup, gereja harus istirahat. Dan ibu dorang lihat kalau ke depan lagi belum ada perubahan, berarti kota ini sudah dikendalikan oleh militer dan mereka akan berjalan di jalan, siapapun yang lewat mereka akan tembak. Saya bilang sudah separah itu kah? Dan itulah tugas kita sebagai anak Tuhan, kita berdoa. Ya, kita berdoa. Kita berdoa, kita punya jaminan firman Tuhan. Firman yang akan memberikan kita petunjuk ke depan. Buku tua ini, buku jelek ini, kadang-kadang kita baru beli, kita senang baca, tapi habis itu sudah besoknya dia suku-susu kita sudah tidak mau baca. Tapi sebenarnya dia mengandung banyak hal di dalam buku ini untuk hari depan, rencana Allah dalam kehidupan kita. Buka Tesalonika buka Wahyu pasal 15. Wahyu pasalnya yang ke-15. Kalau sudah, saya mengajak bangkit berdiri dan kita baca firman ini dan kita mau lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam dunia ini. Wahyu pasal 15. Kita akan baca silih berganti. Nanti ayat 8 kita akan baca bersama-sama. Kita baca ayat 5 sampai ayat 8. Perikopnya adalah 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Ayat 5 saya, 6 jemaat Tuhan, ayat 8 sama-sama. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di sorga. Dan ketujuh malaikat dengan 7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan pinggan dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya sama-sama. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Terima kasih, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Malapetaka yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, malapetaka yang luar biasa. Di sini berkata bahwa bait suci kemah kesaksian. Bait suci kemah kesaksian itu dibuka. Apakah hal ini akan terjadi nanti? Apakah hal ini nanti terjadi di masa kiamat? Apakah hal ini terjadi di masa tertentu? Bapak Ibu Saudara, kita sedang melaluinya sekarang. Kita sedang melaluinya sekarang. Meterai-meterai murka Allah, meterai-meterai sudah dibukakan, sangkakala sudah dibunyikan. Ya, Bapak Ibu Saudara, sadar tidak sadar, penggenapan sedang kita lalui. Penggenapan firman Allah sudah kita lalui dan kitab Wahyu sudah sedang kita jalani. Dan apa yang sedang kita lalui sekarang, ini yang lebih dahsyat, sampai gereja ditutup. Ini yang lebih dahsyat, sampai orang tidak boleh pergi bersekutu. Ini yang lebih dahsyat, sampai orang tidak boleh duduk bersekutu bersama di dalam bait suci atau bersama di rumah. Ibadah-ibadah keluarga, ibadah-ibadah rumah tangga sudah tidak boleh. Orang beribadah masing-masing di rumah. Bapak Ibu Saudara, apakah itu kehendak Allah? Apakah Allah mau tutup gereja sekarang? Ya, ini semua berbagai hal ada di dalam otak kita dan pikiran kita, dan dia sedang berkecamuk di dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak perlu kaget, karena di dalam ayat 7 berkata, dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Penuh berisi murka Allah. Manusia masih mau bermain-main, manusia masih mau beranggap bahwa itu hal biasa.
manusia masih mau beranggap bahwa saya harus tetap begini, tetap begitu. Bapak Ibu Saudara, sudah waktunya cari Tuhan. Amin. Sudah waktunya kejar Tuhan. Di Yesaya dia bilang apa? Carilah Tuhan maka engkau akan menemukannya. Cari Tuhan sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi dan engkau berkata bahwa nanti tidak akan ada waktu lagi. Perjalanan ini kita katakan bahwa sulit. Karena kita katakan bahwa gampang. Tetapi semuanya kembali kepada firman Tuhan. Semuanya kembali kepada rencana Allah. Semuanya kembali kepada karya Allah. Allah melakukan hal yang salah? Tidak. Dan kedatangannya juga tidak akan pernah ditangguhkan. Dia sudah tetapkan itu, berarti itu akan terjadi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kenapa sampai Papua terakhir? Corona dia masuk ke Papua terakhir. Masih ada belas kasih Tuhan? Masih ada belas kasih Tuhan? Amin. Masih ada belas kasih Tuhan untuk Papua. Saya waktu tadi belum keluar, saya dengar angkat pujian pertama, pujian penyembahan apa? Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya waktu kuliah teologi pertama, dosen saya berkata, dia bukan dosen yang mengajar tentang musik gereja, tapi dia mengajar tentang karakter, pembentukan karakter. Tetapi dia berkata kepada saya, mengajar kepada kami semua tentang dia bawa musik gereja selip ke dalam. Dan dia bilang begini, siapa di sini seorang WL, walaupun dia kuliah teologi, ambil ke teologi, bukan ke guru agama. Saya angkat tangan. Terus kenapa? Ambil pujian. Kenapa tidak pada dalam firman Tuhan? Sebab saya dipanggil dari awal di pujian. Dan dia katakan bahwa setiap pujian yang kalian nyanyikan, setiap pujian yang WL siapkan dan nyanyikan di tempat ini, setiap itu adalah firman Tuhan dan itu akan dipertanggungjawabkan. Tiba-tiba kita duduk dan Tuhan katakan di dalam lidah bibir mulut kita katakan seperti begini. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Sudah seberapa firman Tuhan di dalam Bapak Ibu Saudara? Maka tiba-tiba engkau berkata kepada Tuhan untuk menguji engkau dengan firman demi firman yang ada di dalam hatimu dan di dalam hidupmu yang sudah engkau pelajari, yang akan engkau praktekkan. Sudah seberapa firman Tuhan di dalam hidupmu yang engkau akan keluarkan apabila ujian iman itu datang, apabila tantangan itu datang. Sudah seberapa besar firman itu akan membackup engkau. Dan saya langsung getar, saya bilang benar juga. Tidak bisa setiap pujian kita asal menyanyi. Setiap pujian yang kita nyanyikan itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita keluarkan. Dan dia akan terbukti bagi setiap kita. Kita katakan bahwa hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Terus waktu menyanyi dengan hati yang gembira terhadap uang, terhadap ini semua tuh sambil menyanyi lagu itu tidak cocok Bapak Ibu Saudara. Tidak cocok. Orang kalau menyanyi lagu itu pasti dia diberkati Tuhan, pas dapat berkat yang full besar dan dia rasa bahwa hidupnya hari ini Tuhan jawab. Pasti dia akan katakan bahwa hati yang gembira. Nanti dia menyanyi sampai dengan kata-kata sampai tidak jadi, senandung sampai tidak jadi, dia pasti akan siul-siul. Dan dia mau memberhentikan suara itu tidak akan pernah berhenti karena Roh Kudus yang menghidupkan. Tapi kalau kita lagi dalam kemalangan, Tuhan adalah gembalaku, dan tetap menantikan, dalam otak kita sedang berpikir kapan pertolongan Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara, sekarang situasi lagi parah, situasi lagi tergoncang. Saya ikuti berita demi berita dan saya ikuti semua siaran. Dan lebih parahnya tadi malam yang dikirim baru itu adalah
Orang-orang disuruh turun dari bis dengan pakai senjata. Coba lihat. Apakah itu polisi sudah gila? Apakah itu aparat sudah gila? Suruh orang tembak orang dengan senjata dan semua lari keluar dari bis. Dan masing-masing selamatkan diri. Memang corona dia datang. Tapi corona dia tidak begitu berkuasa. Dan dia kalau mau kena biarlah. Nanti orang pasien tersebut saja dilayani. Sudah tidak Bapak Ibu Saudara. Ini sudah situasinya sudah lain. Dan saya mendapatkan satu video kemarin sebelum Papua diberhentikan di libur total. Saya dapat video satu. Seorang guru besar India dia berkata bahwa ada pengajaran yang mengatakan bahwa nanti Tuhan Yesus datang dulu baru antikris masuk. Dia bilang tidak seperti itu. Pemerintahan itu akan datang dan dia akan bekerja sambil bekerja. Di situlah pengangkatan akan terjadi bagi orang pilihan Allah. Dan saya bilang benar juga. Dia katakan itu akan datang bersama justru pemerintahan itu menguasai bumi ini. Pemerintahan itu mengambil alih pemerintah yang ada dan dia memimpin dan dia mengadakan tanda-tandanya. Di situlah Kristus datang untuk memisahkan orang-orang percayanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa masa itu yang kita nantikan. Mari kita mempersiapkan diri kita pegang firman Tuhan dan kita lakukan firman Tuhan dengan benar. Dan biarlah itu mau datang, semoga Allah menghindarkannya sampai kedatangan Yesus Kristus kita dipisahkan. Baru hari itu datang menimpa kita. Ya, kemarin mereka katakan, aduh KTP itu ada di dalam situ, ada memori. Nah kita mau buat apa? Pemerintahlah yang mengendalikan semuanya. Dan Alkitab berkata bahwa pemerintah adalah wakil Allah. Kami kemarin diskusi di kementerian berdebat sangat hebat. Mereka bilang pemerintah sudah menganjurkan seperti begini. Dan itu pendeta-pendeta yang duduk semua. Bukankah kita pendeta sudah sampaikan dari mimbar kepada pemerintah, kepada jemaat bahwa tunduklah kepada pemerintah karena pemerintah adalah wakil Allah. Nah sekarang gereja harus tunduk kepada pemerintah. Kami bilang tidak bisa begitu. Pendeta yang di atasnya pemerintah. Kenapa pendeta tunduk kepada pemerintah? Pemerintah itu siapa? Pemerintah juga kan manusia sama dengan kita. Mereka bilang tapi kan dia adalah wakil Allah. Jadi itu firman yang sekarang sedang dipegang oleh gereja, oleh pendeta-pendeta, oleh gereja, Kementerian Agama. Dan mereka sudah mengeluarkan satu ketetapan bahwa kita tunduk kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah bilang gereja tutup, maka gereja tutup. Jadi Bapak Ibu Saudara, besok-besok kalau kita tutup gereja, berarti sudah dari keamanan yang menjaga, dari keamanan yang menghentikan, keamanan yang berjalan untuk menghentikan semua orang. Jangan di jalan-jalan supaya jangan menularkan virus kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara mau buat apa? Bapak Ibu Saudara punya tugas cuma berdoa. Dan 7 malapetaka itu akan datang. 7 malapetaka atau 7 murka Allah itu akan tetap datang Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena waktu kedatangan Yesus Kristus juga sudah semakin singkat, sudah semakin dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak bisa katakan tunda lagi. Tidak ada satu manusia yang bisa mengatur keputusan Allah. Keputusan Allah tetap mutlak, akan tetap terlaksana. Dan keputusan Allah itu satu-satunya keputusan yang berlaku atas kita sekalian semuanya di dalam muka bumi ini. Mau manusia besar, kecil, kaya, miskin, mau cantik, jelek, mau orang hebat, orang tidak hebat, semuanya berlaku keputusan Allah. Jadi tidak ada satupun yang lebih penting dan lebih istimewa yang menunda. Yesus yang anak Allah saja dia sudah berkata bahwa dia tidak tahu hari itu. Hari, tanggal, bulan, waktu dia tidak tahu. Tetapi dia cuma tahu saja bahwa Allah perintahkan dia datang, maka dia akan datang dengan segera. Maka apa yang harus Bapak Ibu Saudara buat? Dan bait suci itu dipenuhi asap kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Bapak Ibu Saudara, di dalam Korintus berkata apa? Tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah bertata di dalam kehidupan kita, tubuh kita. Saya waktu di Kementerian Agama saya sampaikan begini, silakan corona masuk, tapi orang Papua tetap pegang ciri khas orang Papua apa? Mari kita menari dan menari di hadapan Tuhan. Kita menari di atas tanah ini.
Kita menari dengan segala yang ada pada kehidupan kita. Kita menari terus bagi Tuhan. Kita bersorak di hadapan Tuhan. Kalau memang corona mau sambar-sambar, sudah mau mati-mati jam itu, karena mati juga adalah keuntungan. Amin. Mati adalah keuntungan. Engkau terpilih lebih dahulu pergi, jadi tidak perlu takut mati. Takut mati terus kau mau kemana? Mau hidup terus kemana? Tidak ada. Bumi ini akan hancur, bumi ini akan binasa. Tidak ada tempat kekal di bumi ini. Tempat kekal kita ada di sorga. Jadi mari, tidak perlu takut dengan sesuatu apapun, tidak perlu takut dengan keadaan, tetapi yang Anda harus lakukan dengan giat adalah berdoa. Baca firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan jaga tubuhmu. Dan di dalam Alkitab berkata bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan bait Allah itu adalah kemuliaan Allah di dalam kehidupannya. Sedangkan di dalam bagian lain bahwa Petrus berkata bahwa di dalam tubuh kita ada apa? Tanda-tanda milik Kristus. Pendeta Yakub Nawawi berkata bahwa corona itu ada mata. Corona itu ada mata. Dia bukan tidak ada mata. Dia ada mata, dan dia punya mata untuk dia pakai melihat, dan dia akan datangi kepada orang siapa dia mau datang. Berarti dia akan datang kepada orang yang di luar daripada Tuhan. Dia bukan datang kepada orang yang di dalam Tuhan. Amin. Terus orang yang di dalam Tuhan yang lebih takut daripada orang di luar Tuhan. Kenapa? Kenapa? Itu kan perlu dipertanyakan. Orang yang di dalam Tuhan justru yang takut, bukan orang yang di luar Tuhan yang takut. Orang di dalam Tuhan yang takut. Kita boleh takut apabila kita rasa bahwa Yesus sudah tidak ada. Kita boleh takut, bukan dilarang jangan takut, boleh takut, tapi apabila Yesus sudah tidak ada dan Yesus tidak akan pernah datang, dan itu semua tipu, Yesus tidak akan datang, baru takut. Tetapi kalau Yesus datang, jangan takut, kita siap. Kami di dalam rumah Bapak Pado waktu pertama saya bilang, Bapak, ini virus corona terus, ini pemimpin gerejanya, ini saya, keputusannya apa yang kita ambil kalau seandainya disuruh tutup? Beliau bilang, takut buat, kalau mau mati kita mati dalam Tuhan. Kalau kita mau dikasih biar hidup, kita hidup di dalam Tuhan. Tidak ada yang ada sekarang itu. Pikirkan bahwa kita kerjakan firman Tuhan dan kita akan siap untuk menuju ke surga. Jadi apapun yang mau terjadi, terjadi sudah. Apapun yang mau menimpa, menimpa sudah. Takut buat apa? Tidak perlu takut dengan semua keadaan. Kita lihat Wahyu 21. Ayatnya yang ke-9. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Yohanes mendapat semua penglihatan dan semua rencana daripada Allah apa yang akan terjadi di akhir zaman di dalam dunia ini. Yohanes mendapat petunjuk semuanya, dan Yohanes sudah menuliskannya untuk kita, dan sekarang kita tinggal pegang. Jadi tidak perlu takut waktu itu. Sangkakala Allah berbunyi di beberapa negara, itu adalah penggenapan firman Tuhan bahwa di dalam kitab Wahyu akan ada sangkakala 1 sampai sangkakala ke-7 akan ditiup. Maka masa itu kita sudah lalui, dan sekarang adalah masa meterai-meterai dibuka, sudah kita lalui, dan sekarang adalah apa? 7 cawan murka Allah yang akan dilalui sekarang. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu Saudara. Yang sekarang di dalam roh saya adalah yang paling bikin saya berontak kepada Tuhan adalah, saya bilang, Tuhan, kenapa corona lebih dahsyat daripada kuasa Allah? Kenapa corona lebih dahsyat daripada gereja-gereja yang beriman, gereja-gereja besar yang ada di Jakarta? Semuanya tutup. Pendeta-pendeta yang menulis buku dan bukunya yang kita baca malah tutup gereja sekarang. Terus kita yang kecil-kecil ini mau lari kemana? Aneh. Aneh, tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan,
Itulah pendidikan dari Allah, karena kita bergantung kepada apa kata manusia. Itulah cara Allah mendidik kita, bahwa kita bergantung kepada apa kata pendeta. Kita bergantung kepada apa kata dia. Kita tidak bergantung kepada apa kata firman Tuhan. Kita pegang, oh pendeta ini begini, pendeta ini begini, maka kita mendapatkan upah pendeta. Akhirnya datang goncangan begini, kita bingung, pendetanya sudah tutup gereja, terus kitanya bagaimana? Kita tinggal berdiri melongo, pendetanya sudah tutup gereja. Dan dia katakan, terserah kepada Anda, mau tutup gereja atau tidak. Saya ikuti gereja Betani itu, saya ikuti semua di dalam yang mereka sedang rancang atur sekarang. Kursi sudah jarak. Betani itu kursi rapat, panjang begini, kesana lagi panjang karena gerejanya besar sekali. Jadi ini berapa, 2 deret ini digabung jadi satu. Nanti ada lagi digabung jadi satu, kesana lagi ada lagi, sampai ada sekitar mungkin 10 atau kursi seperti itu yang dijadikan satu deret. Berapa orang duduk terus belakangnya. Sekarang sudah tidak. Anjar masuk ya, Anjar lihat sendiri ya. Gereja itu. Tapi sekarang sudah tidak. Sekarang sudah dipisahkan, dikasih jarak supaya tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berdekatan, tidak boleh merapat, harus sendiri-sendiri. Sedangkan kita di Jayapura masih cuma kita sekarang sudah pakai sistem salaman yang seperti begini dan seperti begini, tidak ada berjabat tangan. Bapak Ibu Saudara, saya pikir penyakit yang lebih parah itu adalah kusta dan paru-paru basah. Tapi ternyata yang lebih parah adalah corona. Paru-paru basah kita baru kasih menghindar, piringnya sendiri, gelasnya sendiri, mangkoknya sendiri, masak dia tidak boleh ambil dari ini dia disiapkan semua, pisahkan semua, dan dia diasingkan sampai dia sembuh total, baru dia kembali bergabung makan dengan kita sepiring semangkok. Kalau kusta lain lagi, tidak boleh orang kusta punya pakaian kita pakai, tapi kita mau tahu gejala kustanya bagaimana, kecuali ada jarinya yang sudah terputus baru kita tahu, oh ini gejala, ini orangnya sudah kusta. Tetapi kalau kita belum tahu dia kusta. Tapi corona ini lebih dahsyat lagi, tidak boleh baku sentuh, baku raba saya tidak boleh, baku bicara begini saya tidak boleh. Ya kami dua di kamar, saya bilang, Bapak, corona tidak boleh baku dekat. Bapak dia bilang, kau itu terus kau bagaimana? Lah terpaksa kita pisah-pisah, sudah suami istri juga pisah-pisah. Ya, ini mustahil, ini keanehan yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Keanehan, sesuatu aneh yang masuk. Dan sampai saya sempat bahas kepada beberapa jemaat hari Jumat, seandainya corona itu cirinya lain, Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa sudah. Dia mau datang kepada kita, kita langsung tahu, oh mungkin lidah panjang-panjang kah? Kita pasti tahu, oh berarti lidah panjang-panjang corona. Ini kan tidak. Tetapi salah satu aktor pemain bintang film luar negeri, mungkin anak-anak pemuda ini kalau nonton pasti kenal, orang negro satu, dia bilang begini, saya ini sudah diperiksa dan saya positif corona, dalam tubuh saya positif corona. Tetapi dia bilang, tapi saya tidak takut dan saya tetap berdekatan dengan istri saya, anak-anak saya, dan saya perkatakan bahwa tidak perlu takut kalau kita bilang apa, dia cuma datang untuk membunuh tubuh dan jiwa kita ini, tetapi dia tidak punya hak untuk mengambil roh kita, karena roh kita adalah milik Allah. Dan dia berkata kepada keluarganya bahwa yang ke surga bukan tubuh ini. Jadi jangan takut corona di dalam diri saya, di dalam istri, anak-anak. Jangan takut, tapi kita akan tetap pergi ke surga. Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang dunia sedang berputar balik. Kita sedang diputar balik. Sebentar kita lihat yang ini menakutkan, sebentar kita lihat yang ini menguatkan, sebentar kita lihat yang ini tidak apa-apa, sebentar kita lihat yang ini parah, sebentar yang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan diputar. Dan kita akan terus diputar sampai kita jadi orang yang bingung, dan kita akan merasa firman ini tidak ada artinya. Tetapi bukankah pernah dihotbahkan di tempat ini di dalam 2 Tesalonika? Ya toh, 2 Tesalonika 3 ada berkata apa? Akhir zaman orang akan mencintai
dirinya sendiri, mencintai uang dan segala macam harta benda. Dia tidak akan memikirkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati-hati kalau engkau sudah dibawa dalam beberapa hal ini. Jangan engkau terputar karena engkau akan bisa stres sendiri. Akhirnya engkau yang tidak kena corona, engkau bisa kena corona. Karena stres, karena ikut memikirkan dia. Tadi malam saya dengan Bapak Pada pergi ini kesaksian terakhir. Ya Bapak, mungkin mereka lagi siap pelayan, siapkan diri kalian. Yang terakhir adalah tadi malam saya dengan Bapak Padua ke Cigombong. Kami dua pergi, saya bilang, Bapak kalau tinggal dalam rumah begini kita tidak tahu perkembangan dari luar. Medis tuh selalu serang. Saya tidak suka medis punya penyerangan ke otak. Saya tidak suka karena mereka punya prediksi-prediksi. Dan satu yang mereka sampaikan yang paling bikin saya tidak suka dan tidak setuju dengan Indonesia adalah semuanya yang sakit corona ditaruh ke Papua, di Jayapura dan di Biak. Terus daerah lain tampung siapa? Terus di Jayapura dan Papua tidak ada pasien penyakit biasa. Nah ini yang perlu didoakan Bapak Ibu Saudara, bawa pulang berdoa di rumah. Ini salah. Masing-masing daerah tampung masing-masing, tidak perlu ke Jayapura dan tidak perlu ke Biak saja. Karena itu banyak, kalau corona itu kan virus menjalar, berpindah-pindah, menular. Otomatis kan dia banyak. Masa Jayapura dengan Biak yang tampung, terus daerah lain tahu tampung apa? Dan dari medis mereka sampaikan bahwa apabila sampai kalau corona banyak terdapat di Jayapura, di Papua, nanti rumah sakit untuk pasien biasa sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Dan pasien biasa silakan cari jalan. Dan engkau tidak akan dinomorsatukan. Yang dinomorsatukan adalah corona. Jadi tidak ada tempat untuk pasien biasa. Jadi hal ini didoakan. Terus dari medis mereka sampaikan kemarin bahwa mereka di Papua belum ada baju pelindung, belum ada alat-alat untuk melindungi mereka untuk melayani pasien corona. Jadi jangan sampai masuk ke Papua. Mereka punya kerinduan itu dan mereka minta gereja tolong doakan. Kami rindu sekali, jangan sampai itu terjadi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara tolong berdoa sekuat tenaga kita, minta supaya jangan di Papua ada hal itu dan jangan Papua terjadi hal-hal yang lebih dahsyat. Tetapi kita Papua biar melewati proses-proses yang wajar daripada Tuhan. Ya tadi malam saya dengan Bapak Padua di Cigombong, kami dua masuk di toko saja kami sudah tegang. Kami baru lewat begini antiseptiknya sudah siram datang. Kami baru lewat begini antiseptik sudah siram datang. Saya cuma berdiri perhatikan, saya bilang dalam nama Yesus. Sesudah itu kami ke kasir, kami bayar. Ibu yang layani di kasir pakai sarung tangan, pakai masker. Saya bilang puji Tuhan, perlindungan diri itu penting, bagus. Tetapi cara membersihkan ruangan ini tunggu dulu orang keluar baru kami. Orang satu jalan langsung satu sudah ikut. Satu jalan saya bilang waduh ini sudah pengaruh dari luar negeri yang mereka lihat. Dan kami dua langsung ke pasar. Waktu kami ke pasar, saya mau lewat, Mas satu datang. Mas itu aneh sekali, dia tidak tahu standar motor bagaimana. Dia sudah standar motor bagus, tapi dia kasih turun kaki, di dalam dia punya barang-barang makanan. Jadi tahu-tahu dengan satu kaleng itu dia kasih masuk kaki di situ. Saya bilang, Mas sadarkah? Mas bilang, aduh bahasa juga tidak tahu kenapa. Oh iya sudah, saya tidak ada urusannya dengan urusan itu yang kaki masuk. Dan saya lanjut belanja, saya beli tahu untuk kita makan malam. Jadi waktu saya beli sesudah itu bapak itu mau kasih saya tahu, dia mau ambil uang, tapi tidak tahu dia bikin bagaimana dia punya tempat WC itu di atas. Tapi tempat WC itu jatuh dan terhampur di atas itu sendiri. Saya bapak, akhirnya terus saya bilang gini, Ipa deh orang popo yo. Nilai saya, dia kan nilai saya orang Papua rambut keriting dia ngelakuin. Orang popo, orang Papua bicara bahasa Jawa, tapi saya langsung jalan ke ini Pak Aceh bahasa Bapak. Ada apa? Macam virus ini dia bikin keadaan ini manusia kayak mau baku dekat macam semua kita kaku. Yang kita jangan di luar sana sekarang kita kaku. Jadi Bapak Ibu Saudara kita berdoa saja supaya keadaan ini deh kembali normal atau cepat kembali ke sedia kala lagi, kembali ke awal keadaan yang kita lalui, supaya jangan kita larut dalam situasi menyedihkan ini.
Kalau memang Tuhan menyayangi kita, maka Tuhan akan lakukan. Kalau memang inilah waktu-waktunya Tuhan mau datang, tidak ada yang perlu dipertanyakan, tapi mari persiapkan dirimu untuk hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya serahkan kepada pelayan.